Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widiawati SE, Jabatan Kasih Perekonomian, Pembangunan dan Pekerjaan Umum Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali, di mana salah satu tugas pokok fungsinya adalah melakukan kegiatan fasilitasi pembangunan sarana prasarana umum sesuai dengan prosedur dan kewenangan dalam rangka peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Saat ini isu strategis pada seksi perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum Kecamatan Taman Sari adalah belum meratanya akses air bersih di Kecamatan Taman Sari, dan sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 PSDM Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan BKPSDM dalam aksi perubahan kualitas pelayanan publik, saya mengangkat judul Oasis Taman Sari, yaitu optimalisasi pemerataan akses air bersih melalui pemberdayaan masyarakat dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Taman Sari. Implementasi kepemimpinan aksi perubahan kualitas pelayanan publik Oasis Taman Sari. Dalam milestone jangka pendek yang kami implementasikan, terdapat 8 kegiatan atau milestone. Berikut kami sampaikan tahapan berikut subkegiatannya adalah sebagai berikut. Kegiatan pertama yaitu pembentukan tim efektif. Terdiri dari 3 subkegiatan yang dimulai pada tanggal 3 Juni sampai dengan 4 Juni 2025 adalah sebagai berikut. Pertama, konsultasi dengan pimpinan. Kedua, rapat pembentukan tim efektif. Ketiga, penyusunan SK tim efektif. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dan stakeholder terkait. Terdiri dari 3 subkegiatan yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 10 Juni sampai dengan 18 Juni 2025 sebagai berikut. Pertama, melaksanakan focus group discussion dengan tim efektif. Kedua, koordinasi dan konsultasi dengan pihak ketiga dan stakeholder eksternal. Ketiga, membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Identifikasi pendataan sumber air bersih di wilayah Kecamatan Taman Sari terdiri dari 2 subkegiatan yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 16 Juni sampai dengan 23 Juni 2025 sebagai berikut. Pertama, melakukan survei lapangan untuk mendata sumber air bersih. Kedua, melaksanakan fokus group discussion dengan tim efektif. Pendataan rumah tangga penerima manfaat air bersih terdiri dari 2 subkegiatan yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 24 Juni sampai dengan 30 Juni 2025 sebagai berikut. Pertama, pembuatan formulir pendataan. Kedua, melaksanakan pendataan rumah. Pembentukan kelompok pengelola air bersih terdiri dari 2 subkegiatan yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 2 Juli sampai dengan 3 Juli 2025 sebagai berikut. Pertama, rapat pembentukan kelompok pengelola air bersih. Kedua, pembuatan SK kelompok pengelola air bersih. Sangat sambungan air bersih ke rumah tangga penerima manfaat air bersih terdiri dari 3 subkegiatan yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 3 Juli sampai dengan 7 Agustus 2025 sebagai berikut. Pertama, penyusunan jadwal pemasangan. Kedua, pelaksanaan sambungan air. Ketiga, uji fungsi kualitas air. Edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sambungan air bersih terdiri dari 2 subkegiatan yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 8 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2025 sebagai berikut. Pertama, menyiapkan materi dan sarana prasarana. Kedua, pelaksanaan edukasi. Monitoring dan evaluasi jangka pendek atas aksi perubahan terdiri dari 3 subkegiatan yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 11 Agustus sampai dengan 13 Agustus 2025 sebagai berikut. Pertama, membuat perangkat monitoring. Kedua, pelaksanaan monitoring. Ketiga, penyusunan laporan monitoring dan evaluasi. Capaian hasil perubahan terhadap kualitas pelayanan publik Oasis Taman Sari. Dengan adanya kolaborasi dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sumber air bersih, maka pemanfaatan akses air bersih semakin meningkat.
serta terbangunnya kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah, kecamatan, desa, dan UDAM, yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum di Kabupaten Boyolali. Kemanfaatan aksi perubahan kualitas pelayanan publik, Oasis Taman Sari. Aksi perubahan Oasis Taman Sari tentunya memberikan manfaat bagi masing-masing unsur pentahelix. Berikut testimoni dari masing-masing pentahelix dan beberapa stakeholder. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyanto selaku Camat Kecamatan Taman Sari. Dalam hal ini kami sangat mendukung proyek perubahan atau proper dari Mbak Widoyati dengan judul optimalisasi pemerataan akses air bersih melalui pemberdayaan masyarakat dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Taman Sari atau Oasis Taman Sari. Judul ini sangat luar biasa karena sejak nenek moyang kita itu masalah air bersih yang ada di wilayah Kecamatan Taman Sari itu sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. Sehingga dengan adanya proper ini diharapkan nanti merubah sejarah yang sementara ini memanfaatkan air hujan, ini nanti bisa memanfaatkan air bersih melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Maka kalau program ini nanti berhasil, Taman Sari luar biasa, ada peningkatan kesejahteraan, peningkatan kesehatan yang sementara ini standarnya masih tinggi. Luar biasa, judul ini kami sangat mendukung. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yofi Ardianto, Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Boyolali. Saya mendukung aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh Bu Sri Widoyati, Sarjana Ekonomi, bahwa beliau mengambil aksi perubahan terkait dengan pemerataan akses air bersih melalui pemberdayaan masyarakat dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Taman Sari yang beliau beri nama Oasis Taman Sari. Jadi kami akan bekerja sama dan kami sejauh ini juga tetap komit untuk mendukung upaya pemerataan akses air bersih, utamanya dengan kegiatan-kegiatan kami di bidang cipta karya, yaitu sistem penyediaan air minum atau SPAM yang setiap tahun pasti kami ada anggaran untuk itu. Dan juga ini menjadi salah satu poin SPM, ada standar pelayanan minimum yang ada target di dalam RPJMD juga. Demikian, terima kasih. Saya Slamet Sumarno, Kepala Desa Karangdal, dengan ini menyatakan bahwa saya mendukung aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Sri Widoyati, Sarjana Ekonomi. Judul aksi perubahan, optimalisasi pemerataan akses air bersih melalui pemberdayaan masyarakat dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Taman Sari, Oasis Taman Sari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumardi, Kepala Desa Keposong, instansi Desa Keposong, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mendukung aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Sri Widoyati, Sarjana Ekonomi. Judul aksi perubahan, optimalisasi pemerataan akses air bersih yang melalui pemberdayaan masyarakat dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Taman Sari, khususnya Desa Keposong, yaitu Oasis Taman Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Karangdal, sana RT 17, sangat terima kasih sama pemerintah Kecamatan Taman Sari yang telah menyalurkan air yang bekerjasama dengan Podam, dan saya merasa beruntung dan lebih
dengan mengeluarkan uang untuk biaya pembayaran air dari. Selain memberikan manfaat kepada unsur pentahelik, aksi perubahan ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan menekan langganan air melalui pihak swasta sebesar Rp37.000 dan Rp131.300. Dengan asumsi harga per kubik dari Pudam 3.450 dan beban 18.500, apabila habis 10 meter kubik maka 3.450 kali 10 tambah 18.500 adalah ke 53.000. Sedangkan apabila berlangganan air dari perusahaan swasta per kubik sebesar 9.000, apabila habis 10 meter kubik maka biaya sebesar ke 90.000. Jatim menghemat biaya sebesar 37.000. Serta apabila membeli air dari tangki kapasitas 6 meter kubik dengan harga 170.000 dibanding langganan air dari Pudam yaitu sebesar 6 meter kubik dikali 3.450 tambah 18.500 hasilnya adalah ke 39.200. Jatim menghemat biaya sebesar 130.800. Keberlanjutan aksi perubahan kualitas pelayanan publik Oasis Taman Sari. Aksi perubahan Oasis Taman Sari tidak akan berhenti sampai pada jangka pendek saja, akan tetapi akan berkelanjutan pada jangka menengah dan jangka panjang. Pelaksanaan strategi pengembangan kompetensi dalam pelaksanaan aksi perubahan Oasis Taman Sari. Pengembangan kompetensi kepada pihak-pihak terkait dapat dilakukan dengan berbagai cara menyesuaikan kebutuhan kompetensi dari masing-masing stakeholder yang ada. Setelah dilakukan pengembangan kompetensi kepada pihak-pihak terkait, secara umum didapatkan pemahaman mengenai aksi perubahan Oasis Taman Sari. Keterkaitan materi pilihan dengan aksi perubahan Oasis Taman Sari. Dalam rangka memberikan pengetahuan dan literasi dalam mendukung aksi perubahan Oasis Taman Sari, maka perlu adanya tambahan sumber informasi dan referensi dari mata pelajaran pilihan. Diseminasi dan publikasi aksi perubahan kualitas pelayanan publik Oasis Taman Sari. Diseminasi aksi perubahan Oasis Taman Sari telah kami lakukan melalui website Kecamatan Taman Sari dan Instagram Kecamatan Taman Sari. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan saran dan masukan. Bapak Muhammad Rizal, STMSC MM selaku coach yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga bisa terselesaikan laporan aksi perubahan. Bapak Suyanta, SPMM selaku mentor yang telah memberikan motivasi dan mendukung implementasi Oasis Taman Sari, serta tim efektif yang mendukung sehingga terselesaikannya implementasi jangka pendek Oasis Taman Sari. Taman Sari selalu di hati.